mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang bergabung di dalam forum Zoom pagi hari ini, terutama kepada Ibu Dr. Susetyowati, DCN MKes, ya, Ketua Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatannya UGM. Bapak Ketua IJMI, ya, cabang Kabupaten Sleman, barangkali hadir Pak Akbar, dan jajaran pengurusnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, ya, dapat berjumpa dalam tajuk yaitu diskusi mengenai peran gizi seimbang dalam pengendalian obesitas dan penyakit tidak menular, dengan narasumber yaitu Ibu Dr. Susetyowati, DCN MKes, ya. Beliau adalah Ketua Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Tentu saja masalah gizi ini sebenarnya kalau bagi saya itu awam, ya, karena saya itu background-nya dari sosial, ya, sehingga saya tidak memahami lebih jauh lagi mengenai gizi, terutama bagi kebutuhan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tapi yang paling tidak saya bisa memahami dari aspek agama bahwa menjaga kesehatan itu adalah wajib, ya. Jadi yang saya pahami begitu. Dari sekian banyak dalil agama itu saya menyimpulkan bahwa menjaga kesehatan, ya, baik jasmani maupun rohani itu adalah wajib, ya. Karena kesehatan ini dampaknya adalah luas sekali, ya. Kalau orang itu sehat maka bisa menjalankan semua tugas dan kewajibannya, baik yang berhubungan dengan masalah agama, ya, sosial, kemudian profesi, ya, dengan baik. Tapi kalau kesehatan kita terganggu, tentu saja akan mengganggu, ya, peran kita di dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Oleh karena itu, kalau dalam wilayah agama, ya, menjaga kesehatan ini termasuk perkara yang sifatnya urgent, ya, penting, ya. Istilahnya adalah daruriyat, ya. Harus terwujud. Kalau tidak terwujud maka akan mengancam, ya, akan mengganggu bagi kehidupan atau kemaslahatan yang lainnya. Oleh karena itu saya sangat senang sekali pada pagi hari ini, yang background saya masih awam sekali tentang ilmu kesehatan, saya diberi kesempatan untuk memandu acara diskusi pagi hari ini. Suatu kehormatan bagi saya, sekaligus saya juga akan menimba ilmu, ya, karena ini sangat penting sekali. Saya selama ini cuma tahu prinsipnya secara dari perspektif agama, tapi tidak tahu ilmunya. Nah, sehingga saya kalau ada keluhan di dalam kesehatan, ya, biasanya saya nyarinya itu di internet, ya, di artikel, di YouTube, gitu, ya. Dan itu kadang pendapatnya itu, ya, varian, ya, tidak hanya satu, tidak hanya tunggal. Ada misalnya dulu waktu pandemi, sebenarnya untuk meningkatkan imunitas itu kita disarankan berjemur, ya, berjemur di terik matahari. Itu jam berapa, kan, ya. Itu saya mendapatkan referensi itu ada 3, ada yang jam 11, ada yang jam 9, ada yang 8. Nah, ini yang kadang membingungkan saya, ya. Akhirnya saya ketika berjemur, ya, sempatnya aja, ya. Kalau sempatnya jam 8 ya jam 8, jam 9 jam 9, jam 11 jam 11. Baik, saya kira saya tidak bijaksana kalau terlalu panjang lebar untuk menjelaskan menyampaikan, memaparkan pengantar ini. Mungkin nanti lebih dalamnya akan disampaikan oleh beliau narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Susetyowati, DCN MKes. Mungkin bisa langsung dimulai, nggih, Bu? Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Abdul Mukhlis untuk
menjadi moderator pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu sekalian dari ITSMI Sleman. Dan ini yang pertama kali memang saya mengikuti kegiatan ini dan insya Allah nanti bisa mengikuti untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Mohon maaf, ini saya tidak dijadikan co-host, tidak bisa share screen. Tapi saya sudah mengirimkan filenya di sini. Apakah dari hostnya bisa untuk menampilkan? Atau mungkin dimulai sambil jalan dulu Bu. Baik, saya sambil mulai ya. Nanti kalau sudah bisa nanti baru kami tampilkan karena sudah saya kirimkan untuk filenya. Baik, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk topik kita pada pagi hari ini adalah peran gizi seimbang di dalam pengendalian obesitas dan penyakit tidak menular. Jadi kemarin tanggal 25 Januari itu kebetulan adalah Hari Gizi Nasional juga, dan memang yang menjadi topik pada Hari Gizi Nasional pada tahun ini adalah terkait dengan pengendalian obesitas dan stunting gitu. Dan ini saya mengambil salah satunya adalah yang terkait dengan obesitas dan tentunya resikonya terhadap penyakit tidak menular dan bagaimana peranan gizi seimbang untuk pengendaliannya. Kalau kita melihat di makanan dalam perspektif Islam dan kesehatan, jadi secara etimologi memang gizi itu berasal dari kata gizi ya, yang berarti semua hal yang memiliki kaitan dengan makanan. Sedangkan kalau dalam perspektif kesehatan, gizi itu adalah zat yang dikandung di dalam makanan dan tentunya diperlukan oleh tubuh. Banyak tentunya ya, apalagi di sini ada Bapak, Ibu, Pak Abdul ya, dan lain sebagainya, Pak Probo ini, Pak Ustadz ya. Jadi di dalam Al-Quran hadis jelas sekali mencantumkan terkait dengan keharusan bagi manusia untuk memilih makanan-makanan yang halal dan thayyib ya. Ada di surat Al-Baqarah 168, kemudian juga terkait dengan porsi makanan itu juga sudah ada ya di dalam Al-A'raf 31 yang mengatakan bahwa makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi banyak sebetulnya yang kami tekankan nanti di dalam gizi seimbang karena pengaturan makan yang tidak seimbang dalam tanda petik berlebihan itu tentunya mempunyai resiko sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini yaitu terkait obesitas. Baik, masih terdengar ya suara saya, Nggih? Nggih, terdengar. Ya, jadi kalau kita melihat dari revolusi terkait dengan pedoman gizi seimbang, sebetulnya di Indonesia itu kita sangat mengenal sejak tahun 1950-an dan mungkin Bapak Ibu pasti sudah mengenal terkait dengan 4 Sehat 5 Sempurna, di mana itu sudah dicanangkan sejak tahun 50-an itu oleh Bapak Gizi Indonesia, Prof. Purwosudarmo. Dan sampai tahun 1970-an memang slogan 4 Sehat 5 Sempurna itu masih dikenal ya di masyarakat, dan sampai sekarang sebetulnya masih, hanya sebetulnya sejak tahun 90-an itu sudah berganti slogan sebetulnya. Jadi di tahun 90-an itu sudah ada 13 pesan dasar gizi seimbang, kemudian dipertajam lagi di tahun 95 dengan adanya piramida makanan ya, dan kemudian tahun 2011 itu ada perubahan lagi yang terkait dengan tumpeng gizi seimbang. Jadi bagaimana supaya secara visual itu lebih menarik ya, lebih bisa dipahami oleh masyarakat terkait dengan pemenuhan gizi yang seimbang. Dan memang terjadi perubahan-perubahan terus ya sejak tahun 2000 dari tadi 4 Sehat 5 Sempurna sampai kemudian terjadi gizi seimbang. Sebetulnya kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu, sehingga kalau kita melihat itu sebetulnya diawali di dalam kesepakatan Konferensi Pangan Sedunia di Roma tahun 92, di mana di situ ada prinsip-prinsip terkait dengan guideline ya untuk gizi, di mana setiap negara itu sudah mempunyai pedoman gizi.
Dan itu divisualkan memang di dalam gambar, entah itu dalam bentuk piramida, ada yang bentuk bermacam-macam ya. Setiap negara itu mempunyai keciri khasan masing-masing. Dan memang kalau kita melihat juga perkembangannya sejak tahun 90-an itu, masalah gizi yang dulu itu lebih dikenal dengan masalah gizi kurang ya. Kita mengenal ada masalah gizi buruk, kemudian anemia. Tapi memang berlanjut yang kita sebut sebagai gizi ganda. Jadi gizi kurang masih banyak permasalahannya, tetapi sudah mulai ada gizi ganda, yaitu obesitas yang sudah ada dan berkembang lagi sebetulnya yang sekarang disebut sebagai triple burden malnutrition, karena sudah mengarah kepada kekurangan zat-zat mikro, ya, jadi kekurangan zat-zat mikronutrien, zinc dan lain sebagainya, dan tentunya itu punya risiko yang lebih besar, sehingga memang tidak cukup hanya dengan dikatakan 4 sehat 5 sempurna. Kenapa? Karena di dalam 4 sehat 5 sempurna tidak ada batasan konsumsinya. Jadi hanya jenis-jenisnya saja, secara jumlah tidak dijelaskan. Kemudian juga susu itu bukan merupakan pangan yang super gitu ya. Jadi artinya tidak sempurna nanti kalau tidak mengkonsumsi susu. Sehingga kemudian itu yang menjadi salah satu dasar ada penyempurnaan ya, penyempurnaan dari 4 sehat 5 sempurna ke dalam pedoman umum gizi seimbang, yang penyempurnaan itu semakin disempurnakan lagi di tahun 2014 ya, di mana di tahun 2014 karena setelah dilakukan kajian akademik, gambar-gambar tersebut itu ternyata sulit untuk dimengerti. Jadi pemahamannya juga bagaimana penerapannya di masyarakat itu tidak mudah. Tetap permasalahan gizi ganda juga masih tetap banyak gitu ya, dan bagaimana perilaku gizi seimbang juga masih belum optimal, sehingga kemudian dibuatlah gambarannya itu. Saya share screen ya, sudah bisa? Sudah terlihat? Ampun, Bu. Ampun ya. Nggih. Baik, ya tadi ini yang saya katakan je, bahwa ini adalah revolusinya dari tahun 50-an sampai kemudian di tahun 2014, kemudian kenapa berubah ya, ini juga menjadi dasar yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian ada penyempurnaan lagi, ini kita istilahkan menjadi piramida makanan ya, yang di sebelah kiri, yang pertama kali untuk menyempurnakan untuk 4 sehat 5 sempurna. Kemudian ini dengan gambar seperti ini pesan ini masih banyak belum dipahami ya, sehingga kemudian perilaku yang terkait dengan gizi seimbang juga belum optimal. Kemudian divisualkan lagi supaya lebih detail ya, yaitu dengan ciri khas Indonesia, yaitu dalam bentuk tumpeng ya, tumpeng gizi seimbang. Kemudian ditambah lagi dengan isi piringku. Jadi itu yang lebih dipertajam. Dan ada peraturan Menteri Kesehatan yang terkait regulasi pedoman gizi seimbang tahun 2014, di mana di sini tertulis bahwa gizi seimbang itu merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tetapi tentunya harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, serta pemantauan berat badan secara rutin untuk mempertahankan berat badan normal dan mencegah permasalahan gizi. Sehingga di dalam pedoman gizi seimbang tahun 2014 ini memang terlihat ukuran porsinya itu terlihat untuk setiap kelompok bahan makanan, di mana yang paling banyak ya ini tentunya di kita jelas bahwa yang paling banyak itu adalah makanan pokok ya, nasi dan lain-lainnya. Kemudian 3-4 porsi, kemudian ada porsi sayur, yang buah yang juga porsinya cukup tinggi, kemudian di atasnya adalah untuk protein, dan ada yang di ujung tumpeng ini adalah penggunaan garam, gula, yang minyak yang ada pembatasannya. Misalnya di sini untuk gula itu pembatasannya sehari maksimal 4 sendok teh ya, kemudian untuk garam itu 1 sendok teh, kemudian untuk minyak itu sekitar 60 gram, ini untuk menggoreng dan lain sebagainya. Dan dipertegas lagi di dalam visualisasinya, yaitu dengan adanya gambar isi piringku yang kita melihat di sini sepertiga itu makanan pokok, nasinya, kemudian sepertiga itu ada sayurannya, kemudian sepertiga yang lain itu buah dan
lauk. Jadi dengan visual seperti itu harapannya lebih mudah, tidak untuk mengukur porsi, tetapi di dalam piring itu kita bisa melihat ya bahwa karbohidrat itu hanya sepertiga dari piring yang kita gunakan untuk makan. Ya, jadi memang tadi sudah saya sampaikan dasar-dasar perubahan dari 4 sehat 5 sempurna menjadi gizi seimbang. Memang kalau di dalam 4 sehat 5 sempurna, dia pesannya memang sangat tepat sekali ya, atau sangat mudah dipahami karena makan 4 sehat, nasi, lauk, sayur, buah, kemudian sempurna dengan minum susu. Tetapi memang di dalam gizi seimbang itu dilengkapi dengan tidak hanya makanan tetapi juga aktivitas fisik ya, empat pilar ini, kemudian menjaga kebersihan dan mempertahankan berat badan normal. Kemudian di 4 sehat 5 sempurna tidak ada jumlah yang harus dimakan, sedangkan kalau di gizi seimbang itu memang tadi saya katakan ada porsi-porsinya yang bisa dikonsumsi. Kemudian susu ini juga disendirikan di 4 sehat 5 sempurna, sedangkan di gizi seimbang susu itu merupakan bagian dari kelompok protein hewani sehingga dia masuk dalam kelompok lauk pauk. Kemudian di gizi seimbang tidak tertampilkan konsumsi minum air putih, sedangkan di gizi seimbang itu tertulis dengan 8 gelas ya minum air putih. Kemudian di gizi seimbang juga dilengkapi dengan 4 prinsip gizi seimbang tadi yang saya katakan ya. Keanekaragaman pangan itu menjadi penting karena tidak ada satupun makanan yang mengandung zat gizi lengkap selain air susu ibu. Jadi tidak mungkin kita hanya bisa mengkonsumsi 1-2 jenis bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kita, baik yang makro maupun yang mikro. Kemudian juga bagaimana pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, menjaga berat badan, dan menerapkan pola hidup yang bersih. Semua itu sebetulnya sudah didetailkan ya di dalam 4 pilar gizi seimbang tersebut ya. Artinya adalah keanekaragaman itu bagaimana cara pemenuhannya ya, jumlahnya, kemudian juga bagaimana membiasakan perilaku hidup bersih, karena itu nanti kaitannya juga dengan penyakit-penyakit infeksi juga ya, dan kita mengetahui bahwa penyakit infeksi itu sangat erat kaitannya dengan status gizi ya, bahwa ya tadi yang dikaitkan dengan daya tahan, imunitas, yaitu tentunya sangat berpengaruh. Kemudian yang terkait dengan aktivitas fisik ini juga didetailkan, serta pemantauan berat badan itu menjadi penting ya, karena prinsipnya kalau selalu berat badan kita stabil, kita tidak menghitung makanan secara berapa yang kita makan, itu menggambarkan bahwa apa yang kita konsumsi itu sudah memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita gitu. Sering saya mengatakan bahwa kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup gitu ya. Jadi itu yang kita harus melihat bahwa tubuh kita butuh zat-zat gizi untuk keperluan dari metabolisme dan keperluan tubuh untuk yang sumber tenaga, pembangun dan pengaturan dari metabolisme tubuh, dan tentunya itu dibutuhkan dari makanan yang kita konsumsi. Pemberian makanan yang berlebihan itu yang tentunya nanti akan berdampak, salah satu yang mudah terlihat dari berat badan. Ya, 4 pilar tersebut juga dilengkapi dengan 10 pesan gizi seimbang. Jadi kalau kita melihat secara visual dari Kementerian Kesehatan itu sudah sangat lengkap sekali ya terkait dengan pesan umum gizi seimbang. Di samping tadi ada slogannya, kemudian ada visual piringnya, kemudian ada 4 pilarnya, dan ada 10 pesannya. Bagaimana mulai dari hal-hal yang sederhana ya terkait dengan sarapan, minum air putih gitu ya, selalu membaca label pada kemasan pangan, cuci tangan. Jadi itu sebetulnya sudah bahasa-bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami ya, bagaimana kita bisa menerapkan ini. Dan strategi terkait bagaimana kita memberikan informasi dan edukasi terhadap gizi seimbang itu sebetulnya juga sudah dilakukan ya, dan sekarang ini yang sedang trennya ini adalah bagaimana kita menyampaikan pesan gizi seimbang secara spesifik lokal, karena kita tahu bahwa setiap daerah itu punya kekhasan makanan lokal masing-masing ya, dan bagaimana sebetulnya penggunaan makanan-makanan lokal itu bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi gitu.
Termasuk juga adalah pemberdayaan masyarakat, bagaimana supaya informasi-informasi itu bisa selalu tersampaikan, baik itu melalui tokoh agama, PKK, guru, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga pelaksanaannya juga dilakukan secara lintas sektor, lintas program. Ini bukan hanya permasalahan dari kesehatan, tetapi juga bagaimana pangan yang sehat dari pertaniannya, kemudian dari instansi atau keterkaitan dengan sektor yang lain. Ya, sehingga memang kalau kita melihat di dalam pedoman gizi seimbang yang tadi kami sampaikan, ada 4 pilar, kemudian ada 10 pesan gizi seimbang, kemudian ada visual tumpeng dan isi piringku. Ini semua harus diedukasikan secara baik, dikampanyekan dengan baik. Memang ada masalah dan hambatan di dalam implementasi, dan harapannya ini semuanya tentunya akan menjadi sadar gizi seimbang, terutama juga pada yang sering sekali ini sekarang disampaikan, permasalahan stunting, ya. Penting untuk mengatur makanan di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai dari kehamilan kemudian sampai anak usia 2 tahun, dan selanjutnya tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan. Tapi bagaimana kondisinya sekarang sebetulnya kalau kita melihat secara data gitu ya, terkait dengan proporsi berat badan lebih dan obesitas di Indonesia, kita menyoroti di sini adalah pada usia dewasa. Dari data pengumpulan riset kesehatan dasar di tahun 2007, di tahun 2013, kemudian setiap 5 tahun ya, terakhir di tahun 2018, trennya angkanya meningkat begitu ya. Jadi justru data itu menunjukkan bahwa terjadi prevalensi dari obesitas yang semakin meningkat, baik itu dari standar. Ada perbedaan memang ya antara overweight, berat badan lebih, dengan obesitas. Kalau berat badan lebih kita menggunakan standar indeks massa tubuh itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat itu antara 25 sampai 27. Sedangkan kalau dikatakan obesitas itu kalau sudah di atas 27, dan obesitas ini angkanya peningkatannya cukup tinggi sekali, malah data obesitas itu lebih tinggi dari overweight ya. Kalau kita lihat ini kan jumlahnya sudah hampir di atas 30%, jadi 1 dari 3 ya, 3 penduduk dewasa ini sudah overweight. Ya, kalau dilihat proporsinya di beberapa provinsi itu memang variasinya lebar ya. Ada yang tertinggi ini ternyata di Sulawesi Utara ini sampai 30%, kemudian yang terendah memang di Nusa Tenggara Timur, tapi Nusa Tenggara Timur itu angka stuntingnya paling tinggi, paling rendah. Jadi memang banyak yang masih kekurangan gizi di situ ya. Jadi kalau kita lihat ini juga paling rendah memang kalau di obesitasnya. Ya, itu dikaitkan dengan obesitas, dan tentunya dampak itu juga akan berpengaruh kepada penyakit-penyakit yang mempunyai faktor risiko berat badan berlebih. Salah satunya adalah yang terkait dengan kita bisa lihat di sini adalah diabetes mellitus. Ya, ini juga kalau kita lihat data angkanya di 2013, 2018 ini angkanya juga meningkat semua ya di setiap provinsi ya, ada peningkatan. Ini hanya satu yang tidak, ini yang menurun, ini di NTT ini malah menurun memang ya. Tapi kalau di semuanya itu sudah terjadi peningkatan di 2013 dan 2018. Kemudian kalau kita lihat dari hipertensi pun ini juga angkanya juga semakin meningkat gitu ya. Di tahun 2013 rata-ratanya prevalensinya 25%. Sekarang itu sudah 34%. Jadi ya tadi 1 dari 3 penduduk dewasa juga hipertensi kalau dari data ini nanti kaitannya juga dengan konsumsi garam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang tertinggi ini Kalimantan Selatan, ini hampir 50% ini data hipertensinya. Ya kalau Jogja ya sama ya rata-ratanya, tapi juga sekitar hampir 30% juga. Yang terendah ini Papua 22%. Jadi kalau kita melihat antara apa yang dislogankan kemudian yang sudah dilakukan gitu ya, dari adanya tahun 50-an 4 Sehat 5 Sempurna, memang pada waktu itu fokusnya lebih ke arah gizi kurang, karena permasalahan kita awalnya itu kan memang 4 masalah gizi utama adalah yang terkait dengan kurang gizi ya, atau kwashiorkor marasmus, kemudian anemia, kemudian kurang vitamin A, kemudian kurang yodium ya.
Tapi kan berkembang kemudian memang di tahun 90-an itu yang disebut gizi ganda sudah ke arah gizi lebih, yaitu yang dampaknya juga kepada penyakit yang tidak menular. Dan di kita sendiri gitu ya, akhirnya ada aturan atau ada instruksi presiden ya di tahun 2017 itu tentang gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya. Jadi tidak cukup dengan peraturan Menteri Kesehatan, ini sudah instruksi Presiden tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat ya, di mana mempercepat mensinergikan tindakan dari upaya promotif preventif hidup sehat ya, bagaimana supaya tentunya ini dampaknya kan akan menurunkan beban pembiayaan layanan kesehatan gitu, karena kan sebetulnya lebih bagus itu mencegah ya. Jadi kalau misalnya semuanya sudah sakit di pelayanan, ini kan tentunya beban pembiayaannya juga akan menjadi lebih tinggi. Kemudian bagaimana juga memberikan instruksi kepada berbagai kementerian stakeholders untuk melaksanakan program sesuai lingkupnya dalam upaya gerakan masyarakat. Jadi ini sudah kita lihat di bus saja sudah ada germas-germas ya, sekarang ini sudah di masyarakat itu sudah dipahami. Dan kegiatannya memang kalau kita lihat sebetulnya ini terkait dengan apa, makan juga ada ya, aktivitas juga ada. Jadi intinya adalah beberapa kegiatan dari Germas ini aktivitas fisik ya yang memang perlu ditingkatkan. Kalau standar di Germas itu paling tidak 150 menit seminggu ya, 150 menit per minggu untuk melakukan aktivitas. Kemudian meningkatkan perilaku hidup sehat, pangan sehat ini ya, kemudian juga peningkatan pencegahan deteksi dini penyakit ya. Kita tahu sekarang di masyarakat juga ada Posbindu ya, jadi di situ ada pemeriksaan terkait dengan tekanan darah, kemudian gula darah, kemudian terkait dengan kadar lipida darah yang banyak menjadi permasalahan di masyarakat ya, risiko jantung ya, diabetes dan lain sebagainya. Dan itu sudah dilakukan sekarang ya, jadi kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian juga jadi memang fokus dari Germas ini adalah pada 3 hal ya, jadi aktivitas fisik, kemudian tadi ya yang 150 menit per minggu, kemudian konsumsi sayur dan buah ya, karena ini memang yang menjadi permasalahan itu ternyata adalah masih sangat rendah ya untuk konsumsi sayur dan buah di kita di Indonesia. Padahal kalau kita lihat tadi pedomannya itu kan memang sudah jelas ya, bahwa sepertiga piring kita itu isinya adalah sayuran gitu. Kemudian buah itu sepertiga bersama dengan lauk. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala ini juga menjadi penting ya. Mungkin kalau misalnya di pelayanan atau di instansi-instansi sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan cek kesehatan secara rutin misalnya setiap tahun ya, untuk melihat apakah sudah ada resiko-resiko, terutama arahnya ini adalah ke penyakit yang tidak menular ya. Karena sekarang arahnya itu banyaknya ke penyakit yang tidak menular seperti tadi diabetes, kemudian hipertensi, kemudian jantung ya. Itu ke arah itu. Ya, jadi instruksi terkait dengan prinsip ini itu sebetulnya kalau kita lihat instruksinya ini tidak hanya pada Kementerian Kesehatan. Ini ada yang instruksi-instruksi misalnya kalau kepada Kementerian Kesehatan terkait dengan aktivitas fisik, di sini adalah bagaimana melaksanakan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, kemudian meningkatkan pendidikan, ini gizi seimbang juga ada di sini. Kemudian bagaimana pemberian ASI yang eksklusif, ya, kemudian disertai dengan aktivitas fisik. Jadi setiap kementerian di sini memang ada instruksi yang harus dilakukan, termasuk misalnya pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, ini juga bagaimana meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga, kemudian penyediaan fasilitas sarana. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga adanya peningkatan aktivitas fisik di sekolah gitu ya. Jadi ada satuan pendidikan eksternal ekstrakurikulernya. Kemudian juga yang terkait dengan makanan harus ada sarana sanitasi ke sekolah juga.
Di perhubungan juga ini juga ada terkait dengan aktivitas fisik ya, bagaimana penataan sarana fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman ya bagi pejalan kaki dengan trotoar yang aman, nyaman, kemudian bagi pesepeda, ini semua sebetulnya sudah diarahkan ya di setiap kementerian. Kemudian juga terkait dengan konsumsi sayur dan buah itu juga tidak hanya di Kementerian Kesehatan ya. Ini kalau di Kementerian Kesehatan memang tadi ya lebih ke arah pendidikan mengenai gizi seimbang. Kemudian ada lagi nih kepada Kementerian Pertanian ya. Jadi bagaimana supaya produksi buah dan sayur dalam negeri itu didorong untuk juga meningkat produksinya dan pemanfaatan pekarangan rumah ya untuk menanam sayur dan buah. Di Kementerian Perdagangan juga bagaimana meningkatkan promosi makanan minum sehat, termasuk sayur dan buah yang produksi dalam negeri. Di dalam pemeriksaan kesehatan yang berkala ini juga ada juga ya di Kementerian Kesehatan bagaimana harus ada deteksi dini penyakit ya di puskesmas, kemudian juga ada deteksi dini penyakit di instansi-instansi pemerintah, swasta ya. Di kependidikan juga di sini ada usaha kesehatan sekolah, kemudian juga mendorong sekolah ramah anak, di ketenagakerjaan juga memfasilitasi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, deteksi dini penyakit ya. Jadi ini kan memang diharapkan memang ada pemeriksaan seperti itu paling tidak 1 tahun ya, 1 tahun sekali sehingga bisa mengetahui secara dini ya, sehingga bisa segera untuk dilakukan mengatasi permasalahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi kalau kita lihat ada penambahan terkait dengan upaya-upaya yang harus yang dilakukan ya, termasuk juga instruksi atau peraturan yang pemerintah ya dari Presiden, kemudian dari beberapa kementerian. Tetapi kita sekarang melihat dari data sekali lagi ya, data ini juga data di riset kesehatan dasar ya di tahun 2013 dan yang terakhir ini di tahun 2018 sebetulnya berapa sih proporsi konsumsi buah sayur ya di kita di Indonesia. Disarankan kan memang 5 porsi per hari ya sayur dan buah. Nah ini pada penduduk yang memang ini campur ya semua ya. Jadi usia mulai dari 6 tahun. Kalau kita lihat di semua provinsi ini kan proporsi konsumsi buah sayur yang kurang. Jadi kita lihat angkanya itu semuanya kurang. Ya ini ya hampir rata-rata malah yang kurang 95% gitu ya. Jadi artinya pemenuhan yang untuk mencapai 5 porsi sehari untuk konsumsi sayur dan buah itu masih sangat sedikit sekali pemenuhannya di semua provinsi ya. Jadi semua itu kurang dari 5 porsi per hari. Di tahun 2018 itu kekurangannya menjadi lebih tinggi 95% dibandingkan yang Riskesdas 2013 ya. Hanya memang di 2013 dia mulai di usia di atas 10 tahun ya. Mungkin itu menjadi hasilnya juga agak berbeda dengan 2018. Tapi intinya adalah konsumsi sayur dan buah ini masih sangat sedikit. Nah, ini adalah survei konsumsi makan individu juga ya. Kalau kita lihat berapa gram sih sebetulnya konsumsi sayur dan olahannya per orang per hari menurut kelompok umur gitu ya. Untuk sayuran kita lihat ternyata rata-rata konsumsi sayur penduduk Indonesia itu hanya 57 gram per orang per hari, nggak sampai 100 gram. Padahal satu porsi itu biasanya kita menuliskannya itu 100 gram. Jadi kan kurang lebih hanya setengah porsi sehari gitu ya untuk konsumsi sayur. Kalau kita lihat pada kelompok usianya gitu ya, di kelompok usia tersebut dan pada jenis-jenis sayurannya ya secara total ya intinya juga sebetulnya masih ya dengan rata-rata 57 gram. Dan memang dari semua jenis sayuran memang sayuran daun ya yang dikonsumsi paling banyak ya. Dia memberikan sumbangan yang lebih besar ya untuk total sayuran yang dikonsumsi penduduk Indonesia. Jadi ini sudah terlihat sekali dan ini sudah tergambarkan dari hasil Riskesdas yang memang untuk mencapai 5 porsi sehari itu memang masih sangat sedikit yang bisa mencapai itu. Di buah pun juga demikian ya. Jadi ini adalah rata-rata konsumsi buah-buahan juga ya dan olahannya per orang per hari. Ini juga rata-rata konsumsi buahnya juga masih sangat
rendah ya, hanya 33 gram per hari, itu sangat sedikit. Kalau satu potong pepaya itu 100 gram, ini kan berarti rata-rata seharinya makan hanya ya sepertiga potong ya. Dan kalau kita lihat yang paling banyak dikonsumsi itu memang pisang ya, yang paling banyak yang dia rata-rata konsumsi penduduk kita itu lebih banyak pisang, karena kita tahu juga pisang itu kan juga tidak musiman ya, jadi setiap waktu ada gitu ya. Jadi itu yang kita bisa lihat ya, tetapi ini juga datanya rendah. Ini saya sedikit tampilkan dari hasil penelitian yang saya lakukan ya, dengan melihat sebetulnya kaitannya konsumsi buah, kemudian ada konsumsi sayur, saya kaitkan memang dengan kondisi sehat dengan dislipidemia. Jadi dislipidemia itu adalah kondisi di mana ada gangguan pada lipida di dalam darahnya, apakah itu trigliseridanya yang tinggi, apakah kolesterolnya yang tinggi, LDL-nya yang tinggi, atau HDL-nya yang rendah. Itu pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan lipida di dalam darah. Kalau kita lihat dari konsumsi buah, ya memang betul ya, sama dengan hasil yang tadi kita tampilkan, ini kan nggak sampai 1 porsi sehari, hanya 0,59 porsi. Ya, jadi yang dislipidemia, memang yang normal itu lebih tinggi ya dibandingkan yang dislipidemia, tetapi yang normal pun ini sebetulnya masih di bawah tadi ya standar yang diharapkan untuk mencapai 5 porsi sehari antara sayur dan buah. Pada buah-buahan juga demikian ya, ini juga pada sayuran, mohon maaf, pada sayuran memang lebih banyak ya, dia 1,5 porsi per hari ya, ini hasilnya lebih bagus tadi ya dibandingkan yang dari rata-rata nasional ya, yang dengan normal memang hasilnya itu lebih tinggi juga, sehingga memang kalau secara total antara sayur dan buah ya, yang dislipidemia di sini hanya 2 porsi sehari. Sedangkan kalau yang baik itu memang di atas 3 porsi. Jadi itu ada perbedaan memang antara yang konsumsi sayur dan buah gitu, yang baik gitu ya, yang lebih baik dicek, dilihat dengan kadar lipida di dalam darahnya. Ya, jadi ini adalah sedikit gambaran terkait dengan konsumsi sayur buah dan dikaitkan dengan kondisi resiko untuk terjadinya penyakit tidak menular, salah satunya dengan melihat kadar lipida di dalam darahnya. Ya, ada hal yang lain lagi yang terkait dengan kondisi hipertensi, yaitu konsumsi natrium. Jadi natrium itu memang yang tinggi banyak pada garam ya, sehingga kita sering mengistilahkan kalau seseorang dengan hipertensi itu dengan diet rendah garam gitu. Karena memang garam itu kandungan natriumnya itu tinggi. Di dalam acuan yang di Kementerian Kesehatan juga dituliskan itu paling tidak 1 sendok teh garam itu sekitar 5 gram garam dapur ya. Jadi kurang lebih 1 gram garam dapur itu 400 miligram untuk natriumnya. Tetapi dengan kondisi-kondisi yang sekarang, dengan makanan-makanan kekinian yang sekarang, dengan penggunaan saus, kemudian mohon maaf mie instan, yang kandungan natrium itu sudah sangat tinggi sekali sebetulnya gitu ya. Dan itu kadang-kadang kita abai dengan hal seperti itu. Yang difokuskan itu hanya pada garamnya gitu. Dan kalau kita lihat memang rata-rata asupan natrium ya di semua provinsi di sini rata-ratanya memang 2.700 mg. Ini rata-rata yang sudah melewati batas ambang dari WHO, karena untuk batas ambang konsumsi yang aman untuk natrium itu adalah di 2.300 mg. Jadi di atas 2.300 mg itu sudah akan beresiko terhadap kesehatan. Gitu. Jadi kalau kita melihat di sini memang secara rata-rata nasional itu sudah di atas ya, dan beberapa daerah ini kan konsumsi natriumnya juga sangat tinggi. Ini adalah gambaran ya yang dikaitkan nanti dengan hipertensi tentunya. Sehingga yang di akhir yang perlu kami sampaikan di sini adalah sekarang permasalahannya itu bagaimana dan sebetulnya apa yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi memang dari tim Bapak Beni Khodiat dan lain-lain pada Widya Karya Pangan dan Gizi memang melakukan tinjauan ya terhadap sosialisasi pedoman gizi seimbang. Sebetulnya apakah bagaimana sih tinjauan dan pemantauan terhadap sosialisasi pedoman gizi seimbang?
Jadi memang pedoman gizi seimbang memang belum sepenuhnya bisa digunakan sebagai acuan. Kemudian juga kegiatan edukasi dan kampanye gizi seimbang kadang-kadang belum menjadi program yang prioritas. Kemudian juga sosialisasi pedoman gizi seimbang belum dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan. Dikaitkan dengan 4 Sehat 5 Sempurna, sebetulnya masih banyak ya yang tinjauan pemahaman masyarakat ini terhadap gizi seimbang. Jadi memang kalau dilihat sosialisasi dari PGS yang tadi sudah dengan isi piringku dan tumpeng gizi seimbang, itu belum sepenuhnya menyentuh masyarakat akar rumput, jadi pemahamannya. Kemudian juga pelaksanaan kampanyenya ini juga belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dan kadang-kadang memang pengertian gizi seimbang itu sulit dimengerti oleh masyarakat awam, dan mungkin lebih familiar dengan penggunaan logo 4 Sehat 5 Sempurna. Ya. Masih banyak penentu kebijakan pemerintah yang juga orientasinya tadi ya pada slogan 4 Sehat 5 Sempurna. Kemudian visual slogan yang tadi sebetulnya sudah dibuat sederhana mungkin, tapi ternyata masih sulit dipahami oleh masyarakat. Dan tentunya ada pengaruh adat, sosial budaya yang juga menjadi hal yang penting. Sehingga beberapa yang perlu dilakukan di sini gitu ya. Jadi upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan di sini memang terkait dengan pesan, slogan, visual gizi seimbang itu memang bagaimana itu bisa dijabarkan, bisa dipahami, disosialisasikan supaya bahwa isi piringku sebetulnya sudah sangat sederhana sekali, tetapi ini mungkin slogannya lebih dipertajam, misalnya dengan isi piringku bangsa sehat, berprestasi, jadi itu yang bisa upaya yang dilakukan. Kemudian strategi implementasi terkait dengan edukasi juga dikembangkan dengan kemitraan ya, tentunya dengan memberdayakan masyarakat, sehingga tadi terkait dengan penggunaan pangan lokal itu menjadi sangat penting ya, karena tergantung pangan lokal di daerah tersebut. Dan bagaimana implementasinya tentunya ini dibutuhkan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lintas sektor, bagaimana edukasi gizi seimbang ini melalui modul-modul yang lebih dipahami, pelaksanaan TOT-nya, pelatihannya, dan perlu ada konselor gizi seimbang ya. Kemudian juga bagaimana sering melakukan orientasi, seminar, workshop bagi masyarakat ya terkait dengan pemahaman itu, dan kampanye penyebaran materi KIE juga ke sekolah, ke institusi ya. Ini juga harus semakin ditingkatkan, karena kalau kita lihat data itu menunjukkan bahwa konsumsi pangannya terkait sayur buah juga masih rendah ya. Mudah-mudahan sekarang di 2022 nanti dari evaluasi di Diskesdas berikutnya sudah ada perbaikan ya. Dan data penyakit tidak menular obesitas itu juga trennya juga masih meningkat. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Susi yang telah memaparkan materi tentang gizi seimbang tadi ya. Panjang lebar yang sudah disampaikan tadi, tentu saja saya tidak bisa menyimpulkan secara baik ya, tapi paling tidak ada beberapa informasi yang penting. Yang pertama yaitu tentang standar gizi yang ideal, dari masa ke masa tadi ada dinamika ya, kemudian dampak gizi seimbang bagi kesehatan, dan jika tidak terpenuhi itu akan berdampak kepada penyakit ya, atau obesitas, dan obesitas juga akan berdampak kepada penyakit juga. Kemudian sosialisasi ke masyarakat, nah ini yang masih menjadi kendala, karena kita juga ada beberapa kendala, diantaranya adalah tentang budaya ya, budaya masyarakat, gaya hidup masyarakat. Sebenarnya untuk membuat kesadaran ya tentang gizi ini ya, artinya kita juga harus berperan di dalam menciptakan budaya baru ya, gaya hidup masyarakat supaya gaya hidup yang sehat ya. Kemudian strategi untuk implementasi kepada masyarakat yang juga masih banyak kendala, tentu saja ini menjadi PR kita bersama ya. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi ya, barangkali dari Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Ibu sekalian, ada yang akan
menyampaikan pertanyaan ya atau apalah ya. Ini ada Prof. Assalamualaikum. Susina, ada Prof. Bambang nih, guru besar dari Saya UNY. akan bertanya ke Monggo Prof. Dr. Susi. Ini kebetulan Assalamualaikum, tetangga Dr. saya ini, Susi. satu kampung nih. Monggo Prof. Saya Bambang. juga pasiennya Dr. Susi ini. Monggo Prof. Ya, Prof. Bambang aja. Ini tinggal 2 hari lagi pensiun. 1 Februari pensiun. Saya ingin nanyakan ke dokter ini, apa kaitannya dengan gizi seimbang? Itu kan di masyarakat ada yang membiasakan diri mengikuti pola vegetarian. Kemudian saya juga pernah nyoba ikut-ikut yang mengikuti menghindari nasi. Jadi pakai daging, ketositosis ya dok istilahnya itu. Iya. Nah itu kalau dilihat dari akibatnya itu diare sama lah. Karena mungkin mulainya sudah umur 69 baru mulai kemarin itu. Kok terus 3 bulan itu dampaknya bukan membaik tapi malah berakhir dengan diare berat. Nah dari pola dengan 2 model itu kalau ditilik dari gizi seimbang ini bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua kemudian masalah culture ya dok. Kan banyak misalnya masyarakat pesisir itu biasanya tidak terbiasa dengan buah-buahan. Mereka makannya ya nasi kemudian dengan ikan laut. Kemudian ada di daerah Flores itu saya pernah ketemu guru yang mengajar di sana. Itu malah 1 pulau itu makanan utamanya itu nasi, jadi pisang. Jadi mereka tidak mengenal beras, tidak mengenal nasi beras. Jadi pisang kemudian lauknya itu ikan laut. Yang pola-pola begini bagaimana efeknya terhadap konsep gizi seimbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Bu Susi monggo. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum nih Prof. Bambang. Baru bisa bertemu langsung. Biasanya hanya lewat WA. Jadi kaitannya adalah kalau yang pertama adalah vegetarian. Jadi kalau kita bicara vegetarian itu justru rekomendasi dari hasil kajiannya itu adalah sangat baik ya kalau kita bicara vegetarian dikaitkan dengan resiko penyakit-penyakit yang terjadi ya dengan PTM kemudian obesitas. Dari studi epidemiologi itu yang dengan vegetarian itu hasilnya memang sebetulnya resikonya menjadi lebih rendah untuk resiko terkena obesitas kemudian PTM karena dilihat dari komposisi pangannya. Kalau seorang vegetarian itu pasti seratnya dia lebih tinggi. Kemudian dari sisi kandungan lemak yang lebih banyak didapatkan pada sumber protein yang berasal dari hewani itu juga dia menjadi lebih rendah ya. Itu kalau dengan vegetarian. Hanya memang seorang vegetarian itu bagaimana harus bisa mengatur makanannya supaya dari sisi komposisinya seimbang ya. Jadi artinya pemenuhan yang kan sebetulnya lebih terarah pada yang protein hewani sebagai sumber protein ya. Kalau yang lainnya sebetulnya tidak masalah. Tapi kemudian protein hewaninya digantikan dengan protein nabati, tempe, tahu, kacang-kacangan itu masih bisa memenuhi kebutuhan sepanjang dikonsumsi secara bervariasi beragam. Itu yang penting. Tetapi kalau misalnya tadi diganti dengan justru penggunaannya adalah tidak konsumsi karbohidrat ya, tapi karbohidratnya kemudian diganti dengan sumber protein yang tinggi dan otomatis ini lemaknya juga tinggi secara komposisi zat gizinya memang menjadi tidak seimbang. Kalau vegetarian itu masih seimbang. Menjadi tidak seimbang karena pasti komposisinya di sini menjadi rendah karbohidrat, kemudian lemaknya tinggi dan proteinnya tinggi. Nah, memang kalau misalnya dilihat secara total kalori itu tidak ada permasalahan karena semua sumber protein, lemak dan karbohidrat kan akan memberikan sumbangan energi. Tetapi kan tentunya bahwa penggunaan protein itu menjadi tidak efisien karena protein yang seharusnya digunakan sebagai sumber zat pembangun, pembentuk enzim hormon di dalam tubuh kita yang sebetulnya kebutuhannya itu tidak cukup tinggi, tetapi dengan konsumsi yang berlebihan pun
pada akhirnya kan protein juga akan dimasukkan sebagai sumber lemak juga ya. Demikian pula dengan lemak. Sehingga kalau dari kajian memang kalau diet yang berlebihan seperti itu tentunya juga akan mengganggu fungsi ginjal, fungsi hati karena metabolismenya itu kan di hati, kemudian akan mengganggu fungsi ginjal juga karena pengeluaran hasil sisa metabolisme protein juga harus dikeluarkan oleh ginjal, sehingga kontrol daripada fungsi-fungsi organ tersebut menjadi penting gitu ya kalau menjalani diet yang terkait dengan tinggi protein dan tinggi lemak, karena harus dilihat fungsi organnya, jangan sampai malah nanti memberatkan fungsi organ tersebut. Nah, itu yang harus selalu dikontrol. Kalau dari hasil kajiannya sih memang diet tinggi lemak tersebut secara cepat ya, kalau kita terkait dengan berat badan itu bisa cepat menurunkan berat badan ya, dia bisa cepat. Tapi kan sebetulnya kalau itu dijadikan sebagai pola sehari-hari pada akhirnya juga nanti akan sama ya untuk makanan yang lainnya. Tetapi tadi resiko-resiko terjadinya tadi yang gangguan pada fungsi-fungsi organ yang lain itu harus diperhatikan. Jadi Prof. Bambang mungkin tadi sudah ada pengalaman tersendiri gitu ya, sehingga memang kalau dari kita ya kembali ke gizi seimbang gitu, karena dengan pola gizi seimbang sebetulnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan sebetulnya untuk pengaturan dari komposisi zat gizinya. Mungkin itu Prof. Terima kasih Dok. Oh, satu lagi tadi terkait dengan kedaerahan gitu ya. Jadi memang sekarang ini memang yang sedang digalakkan itu adalah pola gizi seimbang dari kearifan lokal gitu. Jadi kearifan lokal itu tentunya karena setiap daerah itu mempunyai pola pangan yang berbeda, sepanjang makanan tersebut bisa memenuhi kebutuhan gizi, karena kalau dari pisang itu kan di samping dia buah tetapi sumber karbohidrat yang cukup tinggi sebetulnya. Di kandungan pisang itu kan sebetulnya karbohidratnya juga relatif lebih tinggi dibandingkan buah-buah yang lain, sehingga secara pemenuhannya bisa jadi mungkin itu dia pada akhirnya bisa memenuhi secara total kebutuhan zat gizi yang lainnya gitu. Karena memang pemenuhannya itu kan mungkin pasti tidak akan dari satu sumber ya, dari sumber-sumber yang lain juga pasti ada. Tetapi makanan lokal yang biasa dikonsumsi di daerah tersebut ya, sepanjang tadi dia bisa memenuhi kebutuhan zat gizi ya, dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizinya, tidak ada masalah saya rasa itu. Ya, matur nuwun Begitu Prof. Prof. Matur nuwun Dok. Ini Pak Dr. Budiono, ini Pak apa? Tulisnya belum kelihatan sih. Bapak moderatornya. Tanya Bu Susi. Tadi salah satu kesimpulan bahwa gizi seimbang belum banyak penetrasinya ke masyarakat masih terbatas. Saya kira bukan hanya di masyarakat masih terbatas, tapi penetrasi di tingkat dinas pun sebagai salah satu pelaksana masih relatif terbatas. Sehingga mungkin diperlukan pendampingan pada tingkat dinas di kabupaten, oleh karena mereka lah yang mengkoordinir implementasi di lapangan. Pada aku saya mengevaluasi pembangunan sektor farmasi selama 5 tahun oleh OSED itu nampak sekali bahwa gizi ini programnya begitu banyak, dan kadang-kadang seorang kepala dinas yang harus mengelola ratusan program mungkin tidak begitu memahami apa isi dari program itu. Saya kira perlu pendampingan teknis di tingkat kabupaten. Saya tidak tahu siapa yang akan memberikan ini, mungkin ada workshop-nya, mungkin ada organisasi konsumen yang bisa mendampingi dinas-dinas ini, saya kira. Mungkin gimana Bu Susi? Ya, jadi memang kalau tadi dari hasil memang tidak hanya pada ya di masyarakat, tapi tentunya kan tadi terkait dengan instansi-instansi mulai dari juga sekolah dan lain sebagainya itu memang menjadi sangat penting ya. Jadi artinya lintas sektor itu juga hal yang sangat penting. Dan kalau dari sisi kesehatan sendiri tadi dari dinas misalnya kesehatan, karena kan memang juga sudah banyak tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan memang dengan adanya NGO dan lain sebagainya, kemudian juga keterlibatan dari kementerian yang lain atau kemudian dari PKK, dari sosial dan lain sebagainya, itu memang sangat mendukung. Seperti contohnya sekarang saja untuk percepatan penurunan stunting gitu ya, karena stunting itu kan sekarang
ditarget oleh pemerintah kita harus bisa menurunkan sampai 12% ya. Dari yang terakhir 29 dan alhamdulillah tahun ini turun menjadi 24%. Itu kan sekarang yang bertanggung jawab juga BKKBN gitu. Dan BKKBN itu akhirnya ke semua kementerian. Jadi memang tidak bisa kemudian ditangani hanya di satu kementerian saja, dan keterlibatan dari perguruan tinggi, dari sektor swasta, kemudian adanya NGO dan lain sebagainya itu sangat membantu sebetulnya dan sangat berperan juga, karena mereka mungkin yang bisa sampai ke masyarakat sampai di level yang di ini ya, di akar rumput ya, itu yang masih perlu memang dilakukan. Ya, mungkin dari pengalaman Prof. Bambang ya, jadi maaf Prof. Dr. Budiono tadi sudah disampaikan juga ya, jadi memang kondisinya memang masih seperti itu. Mungkin itu Dr. Budiono. Maaf tadi wifi saya mati terus ganti pakai data. Monggo yang lain lagi monggo disambung kalau ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya Monggo. makasih Dek Susi, bagus sekali sampaikan ya. Mungkin ini Dek Susi, bagaimana peran kita ya, karena yang dipentingkan di masyarakat itu kan aplikasinya ya. Masyarakat kurang paham dan dikira kalau makanan tertentu kadang-kadang itu dikira itu beratnya ya segitu. Misalnya gini, pisang tadi. Misalnya kalau kita lihat dalam daftar ukuran rumah tangga itu bahan penukar itu kan pisang, ternyata pisang dengan berat kira-kira 110 gram itu kan kalori cuma 50 kalori dan mengandung karbohidrat yang banyak 12 gram, tapi dia punya serat yang cukup baik dan zat-zat yang lain. Ya, termasuk telur ya. Jadi telur ini pulang beranggapan protein banyak itu memang merusak. Tapi pada orang gagal ginjal, Adik Suci kan pakarnya klinis untuk gagal ginjal, soalnya itu di gizi itu Bapak Ibu semuanya ya, itu gizi klinik itu banyak sekali ketertarikan minatnya. Adik Suci ini memang sesuatu ini ginjal yang sangat jagonya ya. Nah ini kebanyakan orang salah memahami bahwa telur satu tuh jangan dikira maksudnya berat telur itu kan 50 gram. Ya 50 gram satu ukuran telur yang biasa. Telur ayam ya. Telur ayam itu kan beratnya kira-kira telur ayam tuh satu butir 50 gram, itu ternyata lemak termasuk kelompok golongan sumber protein tapi lemak sedang. Dia mengandung 50 kalori, 7 gram protein dan 2 gram lemak. Nah, ini kadang-kadang orang memahami ternyata itu cuma proteinnya sedikit 7 gram. Iya 7 gram. Jawa Diwiti itu. Padahal dalam telur kan zat nutriennya kan banyak sekali ya. Protein, ada lemak yang dipakai untuk otak, untuk hormon-hormon, vitamin D3, menjaga keropos tulang, menjaga kerusakan dari fungsi ginjal, terutama pada glomerulus. Dan kami dan saya dilibatkan oleh Setiawati ini membantu dia di gizi sejak tahun berapa ya Dik ya? Sejak tahun 2007 saya membantu di gizi ya. Dengan Pak Hamam Hadi itu. Nah itu kita jadi tahu, saya beruntung sekali dilibatkan mengajar di gizi. Dan anak saya yang nomor 3 muridnya Bu Susi sejak ya, nah Pipit ya. Nah itu kita beruntung sekali, tapi nggak semua dokter tahu loh, bener loh. Saya yakin dokter itu banyak nggak tahu telur itu kandungan proteinnya berapa gram dan berapa kalori, sehingga ketakutan itu. Wah makan telur satu sudah cukup untuk 1 hari karena mengandung 50 gram. Iya. Ini bobot timbangannya sak kulit-kulitnya barang, sak banyu-banyunya. Jadi banyak masyarakat belum tahu bahwa satu telur itu bukan bobotnya 5 gram itu bukan 50 gram itu cuma protein. Hanya proteinnya cuma 7 gram. Sehingga ketakutan ini menyebabkan orang bisa malnutrisi. Malnutrisi kalau yang sudah sakit kronis semakin jelek. Kalau yang sehat kebablasan ya. Oh enggak apa-apa, yang penting lemu anggar sehat itu. Termasuk kita sih, saya termasuk ya overweight. Jadi yang di masyarakat, yang di masyarakat tidak hanya orang awam, dokternya ya loro lemu. kita banyak gemuk. Jadi mungkin yang penting itu memasyarakatkan hal yang penting yang makanan populer ya. Bisa masyarakat, saya nggak tahu Desi kan lebih tahu ya. Makanan bisa protein kita tahu di golongan 2 sumber protein hewani kan ada ayam rendah lemak, sedang tinggi lemak, itu kan ada otak, hati sapi, hati ayam, daging sapi, daging kambing, bakso. Nah, menurut penelitian jenengan atau dengan penelitian yang lain,
sebenarnya protein itu yang paling banyak di masyarakat apa sih? Nah, nanti saya dengan jalur saya pakai PED Practical Ethology dari Yogyakarta. Kami punya follower 1.800-an. Saya kalau ngisi setiap Selasa malam kan yang ikut mengisi rata-rata 100-an orang ya. Dalam waktu satu malam itu udah 500 yang mengikuti YouTube saya. Itu cukup banyak. Dan itu se-Indonesia. Karena ada beberapa peserta yang orang Indonesia di Austria dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kalau Dik Susi kalau punya saya berita atau jurnal atau apa, misalnya yang terbanyak di Indonesia untuk di tanah Jawa, Jogja, mungkin untuk Jogja ya. Jogja itu apa, protein yang sering dipakai masyarakat apa sih? Ikan itu ikan dari daging kerbau, babat, ayam. Tapi sebenarnya yang dimakan masyarakat itu paling banyak apa sih? Saya itu belum tahu soalnya. Kalau tahu saya bisa menukik, membuat hal-hal yang praktis-praktis nanti topik-topiknya itu yang gampang-gampang, dan itu akan saya ngisi pengajian kan. Seperti nanti saya ngisi pengajian nanti di Turi saya nanti. Ngisi pengajian itu langsung ya lumayan tuh jamaah haji ya, tetangga Dek Susi nanti kan, namanya Mbak Mas Heru kan. Nanti saya ngomongnya bisa ngomong tentang saya di setelah pengajian bisa nukik ke gizi, karena gizi penting untuk kejantanan laki-laki dan kecantikan seorang perempuan dan lain sebagainya, bagaimana supaya anak tumbuh kembang sehat dan biaya murah, sehingga kalau kita bisa sehat tapi murah gitu. Menyehatkan, mengenyangkan tapi menghematkan. Ya, dan kalau bisa sampai nanti yang lain-lainnya. Jadi pertanyaan saya itu dan mungkin perlu kita masyarakatkan makanan kandungan itu sehingga masyarakat. Dan yang kedua untuk Pak Budiono nih atau yang sosiolog, saya nggak tahu nih strategi praktis mengubah perilaku masyarakat itu pakai strategi apa sih? Nih, Pak Budiono guru saya ini kan dulu kan memang di WHO ya dulu, setahu saya sampai sekarang masih di WHO. Tapi bagi para sosiolog itu gimana strategi sadar masalah sampai akhirnya mengasep menggunakan sebagai milik diri, akhirnya menjadi perilaku hidup baru itu gimana strateginya yang paling jitu? Monggo saya pendapatnya pertama Bu Susi, boleh Pak Dr. Budiono guru saya dan para sosiolog atau para cendekiawan. Terima kasih. Baik Dr. Probo. Jadi ya, memang sekarang kalau misalnya dari beberapa kelompok pangan, tadi kan memang baru kami fokuskan pada sayur dan buah ya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat permasalahan itu, memang protein itu juga menjadi sangat penting, karena rata-rata konsumsi protein juga masih sangat rendah di kita. Gitu ya. Jadi tadi dikatakan sekarang masalahnya sudah triple burden ya, jadi artinya kekurangan gizinya juga masih ada, plus yang lebihnya, plus yang zat-zat gizi mikronya juga ada, sehingga memang masih kompleks ini penanganan gizi di Indonesia terkait dengan pola makannya. Nah, untuk protein sendiri, jadi memang sekarang ini yang diterapkan itu adalah melakukan istilahnya mapping di kedaerahan sekarang. Jadi memang tidak bisa kemudian bahwa wah ini pokoknya harus konsumsi pada 1-2 jenis makan pokok saja. Seperti contohnya kemarin di bimbingan saya yang untuk S3 yang terkait dengan masalah stunting pada anak usia 2 tahun. Sebetulnya apa sih yang dikonsumsi di 2 tahun di daerah misalnya Kulon Progo, di daerah Jogja. Dan ternyata tuh hasilnya beda kalau misalnya di Mataram dilakukan. Sekarang jadi pendekatannya itu adalah ke pangan lokal gitu. Pangan lokal di kita itu ternyata lele cukup banyak yang mengkonsumsi. Jadi lele kan sebetulnya termasuk protein yang bagus juga kandungan zat gizinya. Kalau telur itu pada intinya hampir semuanya ya sama ya, karena memang itu makanan yang memang mudah ya didapat di setiap daerah pasti ada. Tapi kalau spesifikan tadi jenis-jenis ikan tertentu itu memang spesifik di setiap daerah. Tempe juga di setiap daerah tidak bisa dispesifikan ke semuanya. Jadi memang kalau kita lihat dari sumber jenis pangannya gitu ya. Kemarin saya juga membantu untuk menulis yang di daerah tempat Pak Probo juga ya, daerah Temanggung dan sebagainya. Itu malah saya lihat jenis sayurnya, jenis lauknya itu ternyata kok beda juga gitu dengan yang hasil temuan yang ada di Jogja gitu. Jadi memang masing-masing daerah tersebut ya mereka juga mempunyai pola pangan atau makanan lokal, sumber proteinnya juga sangat beragam. Tapi intinya sebetulnya semuanya itu bisa digunakan sebagai sumber protein. Mungkin itu Pak Probo. Turun. Enggak yang lain. Dr. Budiono tadi nih. Terima kasih Bu Susi dan Pak Probo. Secara ringkas pengalaman saya lebih banyak di bidang penggunaan obat. Jadi pada waktu kita memberikan intervensi pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, sebagian besar yang kita berikan adalah informasi.
Padahal yang diperlukan kalau masyarakat harus target audiensnya harus berubah perilakunya, harus ada komponen behavioral intervention, intervensi perilaku yang menyentuh sampai ke aspek behaviornya, tidak hanya informasinya saja. Sebagian besar informasi dari program adalah educational intervention. Tidak, komponen behavioral intervensinya itu tidak ada. Sehingga kadang-kadang dampaknya itu kecil sekali. Kadang-kadang tidak kelihatan. Paling pemahaman, pengertian, tapi belum bisa merubah perilaku. Mungkin agak di luar sisi gizi di bidang kekerasan remaja. Semua intervensi yang kita lakukan di DIY di bidang kekerasan remaja ini hampir tidak ada dampaknya, malah makin memburuk dengan perkembangan klinik akhir-akhir. Selama 15 tahun intervensinya lebih banyak pada kontrol, pada pengendalian, tapi tidak ada komponen promosi maupun komponen preventif. Itu yang mungkin diutarakan oleh Bu Mayang sebagai salah satu bentuk preventif dan promotif, ada bagaimana membangun ketangguhan keluarga untuk mencegah kekerasan, membangun lingkungan sekolah untuk mencegah keberingasan remaja dan sebagainya. Kita bandingkan Solo sama Jogja. Klasifikasi atau karakteristik budayanya hampir sama. Tapi yang namanya kekerasan remaja di Jogja itu jauh lebih tinggi daripada Solo. Tidak tahu sebabnya kenapa. Jadi klidih tidak pernah ada, tawuran tidak pernah ada, ya mungkin ada 1-2 kriminalitas di kalangan remaja, tapi jelas antara Solo dan Jogja itu bedanya jauh sekali. Mbok sekali-sekali tim Jogja itu istilahnya kalau pertemuan itu anjang sana tuh, apa yang mereka lakukan. Saya melihat sendiri di Solo di lingkungan sekolah itu 85% sekolah mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mengendalikan kekerasan, ya seperti baca puisi, kemudian piknik bersama, membersihkan lingkungan bersama, hal-hal yang sangat sederhana yang bisa memberikan dampak terhadap psikologi di kalangan remaja. Tapi kita yang di Jogja itu lebih banyak pada higher end, kompetisi olimpiade dan sebagainya. Ya bukannya jelek, tapi orang-orang yang tidak mampu terlibat dalam kegiatan yang higher end tadi mungkin frustrasi, ngamuk di jalan. Jadi itu aja Bu Susi, mohon maaf kalau saya ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Mungkin tadi yang para sosiolog atau ahli strategi jitu. Saya sih juga mengajar komunikasi, sebenarnya sudah 12 tahun mengajar komunikasi. Untuk di fakultas kepelan saya mengajar beberapa perguruan tinggi, ada 8 prodi atau fakultas atau universitas yang saya membantu mengajar, meskipun hanya sedikit ya, karena bidangnya geriatri. Tapi geriatri itu kan tidak hanya lansia yang kita tangani, tapi termasuk anaknya lansia, menantunya lansia, cucunya lansia, dan yang memperhatikan lansia. Jadi ini apakah ada strategi tertentu mungkin agar nutrisi yang seimbang tadi bagus sekali itu bisa segera masyarakat ya. Kalau saya pakai 3G ini yang HKI saya, 3G itu gimana semua pesan itu agar baik, benar, dan yang pertama adalah berguna, jenis sistemnya, kemudian yang kedua adalah mudah diterima, gampang dimengerti, dan yang ketiga adalah gembira atau gayeng. Kalau metode kita terapan ada 3G ini, saya yakin akan bagus, tapi monggo silakan dipakai metode ini 1 tahun 2020 ya. Jadi bagaimana agar kita ini dalam berperan itu, makanya kalau ngomong di masyarakat atau saya bikin pengajian busuan tuh, ya saya ambil ilmu gizi praktis, berpraktis yang sampaikan khusus ini kan menemukan racaan baru ya, yang bisa menaikkan albumin dengan bagus dengan murah itu kan kita kutuk ya Dek ya, sama waloh pelabu apa itu ya, yes. Ya itu akan kita masakan di saat pengajian kan. Saya forum pengajian saya setiap minggu saya bisa bicara di hadapan ratusan orang, rata-rata 500 ya, rata-rata 200 sampai 400 itu satu minggu bisa 3 tempat. Itu baru yang saya ketemu langsung ya.
belum nanti yang saya pakai media itu bisa sampai 1000. Ini alangkah baiknya kalau Bapak Ibu punya ilmu, kami tolong diberi pesan-pesan apa sehingga saya bisa bermanfaat. Nah, khairun nas antahum linnas. Baik langsung atau enggak langsung, misalnya di Akbar Pak Susanto yang masih muda-muda ini, saya kan udah sepuh dibanding saya, meskipun muridnya Pak Budianto satu ya udah sepuh ya dibanding di Susi ya. Jadi barangkali penjelasan punya ilmu-ilmu berikan pada saya akan sampaikan. Penjelasan dapat kan Mandala Khalil kalau cerita alihi. Jadi kalau seorang itu menyampaikan satu pesan kebaikan, itu akan sampai dapat pahala juga, meskipun dia bukan pelaku utama, tapi Mandala khairin falahu ajri fa'alihi. Jadi seseorang ngajak kebaikan tuh akan sampai dapat kebaikan dari Allah sebagai kebaikan, meskipun dia bukan penyampai di bagian ujungnya ya, bukan di bagian hilirnya, tapi sebagai narasumber ide-ide kecil-kecil dikirim saya, jurnal-jurnal yang terakhir terbaru yang berguna. Apalagi ilmu sosial, saya benar-benar saya sangat membutuhkan sekali ilmu sosial ya, ilmu komunikasi. Meskipun saya juga pelaku komunikasi di sosial, meskipun saya itu dokter, tapi kan saya berusuhan. Saya itu komunitas sejak tahun 83, sebelum saya jadi dokter sudah berusuhan, karena ibu saya adalah perawat yang magang program gizi. Jadi ini alangkah baiknya kalau ilmu gizinya Mbak Susi ini kita aplikasikan. Terima kasih. Ini karena waktunya sudah habis ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Diskusi pagi ini kita akhiri ya, karena waktunya sudah habis ya. Mungkin bisa dilanjut di forum-forum berikutnya. Tentu saja ini informasi yang sangat penting bagi kita semuanya. Untuk standar gizinya kita sudah tidak mempersoalkan, tapi bagaimana bisa membangun atau menciptakan budaya gaya hidup sehat bagi masyarakat, ini saya kira yang penting. Perlu banyak strategi ya, banyak trik-trik ya, ini yang menjadi PR kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi yang telah bersedia menjadi narasumber dan memaparkan informasi ilmu yang penting bagi kita semuanya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut hadir dalam acara ini. Mari kita akhiri acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Saya kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bu Susetyawati, Pak Bukit, Pak Budiono, Pak Prabowo, dan semuanya.